Baiklah, teman-teman, ini Harris Sultan. Kalian masih ingat polisi wanita pemberani yang pernah jadi berita utama dunia? Aku mendengar apa yang kamu katakan. Di negara ini, kami dan kalian sama-sama punya kebebasan berbicara. Kalian tidak perlu setuju dengan saya dan kalian juga tidak perlu setuju satu sama lain dan kalian semua dipersilakan untuk berdiri di sini dan berbicara atau pergi saja. Tapi mereka tidak bersikap agresif. Mereka tidak. Beberapa penjahat datang ke sini merusak dan membuat kita kacau. Itu risiko mereka. Jadi saya ingat wanita ini. Dia bilang ke mereka, pergi sana, intinya begitu. Itu orang bodoh, Kenny. Dia benar-benar melawan. Kita tidak di sana. Kita tidak punya kendali atas itu. Dan ini adalah London Timur? Ini Whitechapel, daerah Bengali. Ada apa? Saya mengerti kalau kalian tidak mau mendengarnya. Sebaiknya kalian menjauh dan abaikan dia. Saya sudah bilang waktu itu bahwa ini tidak terlihat seperti perubahan institusional. Oke, ini hanya terlihat seperti satu polisi pemberani yang sudah muak dan lelah melihat video tentang nilai-nilai negaranya diinjak-injak. Departemennya yang harusnya menegakkan hukum tidak berbuat apa-apa. Sekarang saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Sejauh yang saya tahu, saya rasa tidak ada apa-apa yang terjadi karena kita menjadikannya pahlawan. Semua orang memujinya di seluruh negeri dan bahkan di luar Inggris. Orang-orang mengaguminya, orang-orang memujinya. Media juga memberitakan hal itu. Jadi polisi Met belum punya nyali untuk memecatnya. Namun, kita sebaiknya tidak merayakan terlalu cepat. Karena seluruh institusi penegak hukum, peradilan, birokrasi, dan lembaga politik, setiap institusi di Inggris sangat condong ke kiri. Dan itu hampir bisa dibilang woke. Jadi, tidak ada hal baik jika institusimu sudah terpengaruh paham woke secara sistemik. Lihatlah patriot pemberani ini yang menghadapi seorang petugas polisi yang terpengaruh paham woke. Oke, lihat ini. Patriot ini digiring petugas yang terpengaruh paham woke hanya karena mengibarkan bendera Inggris. Itulah alasannya. Itu sebabnya saya punya bendera Inggris di sini, saya punya bendera Amerika, dan tentu saja saya punya bendera Australia karena entah kenapa, teman-teman, entah kenapa masuk akal kalau itu membuat marah orang Muslim. Oke, itu masuk akal. Mereka ingin mengibarkan bendera syahadat mereka. Mereka ingin mengibarkan bendera Palestina. Mereka ingin mengibarkan bendera Taliban. Mereka ingin melakukan itu. Tapi di negara kita sendiri, bendera-bendera ini, bendera kita sendiri, dibakar, diinjak-injak, tidak dihormati. Semakin mereka menuntutmu menyimpan bendera ini, semakin kamu harus mengibarkan bendera kita. Itu semua bendera saya. Karena ini adalah ancaman terhadap peradaban. Ini adalah masalah peradaban yang sedang kita hadapi. Jadi lihatlah ini, sangat menarik. Sekali lagi, saya akan menangkapmu. Kamu terlihat konyol, teman. Kirim mereka kembali demi ketertiban umum. Dia ingin mengirim mereka kembali demi ketertiban. Kirim mereka kembali. Kirim mereka kembali. Kami tidak menginginkan mereka. Tangkap saya. Kau tahu? Aku diam-diam ingin ditangkap. Kalau begitu aku akan mengganggu ketertiban umum. George, maukah kamu berdiskusi dengan benar? Kau tahu, aku akan sangat mencintaimu, Fedora. Kamu tahu apa pelanggaran ketertiban umum? Ya, aku tahu. Lanjutkan saja. Tidak, aku akan menghancurkannya sampai berkeping-keping. Apa itu? Pelanggaran ketertiban umum berarti membuat orang lain cemas atau terganggu. Itu tidak benar. Pelanggaran ketertiban umum terjadi ketika seseorang mengalami cedera. Kemungkinan cedera akan terjadi pada seseorang atau di hadapan orang tersebut. Cedera terjadi. Menangkap mereka karena mengatakan itu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jadi siapa yang akan disakiti? Dia tampak seperti pejuang tunggal, jadi harus dilindungi. Pelaku pelanggaran ketertiban umum sebenarnya adalah mereka yang menyakiti orang lain. Benar kan? Itu masuk akal. Itulah satu-satunya hal yang mengganggu masyarakat Inggris selama 3 tahun terakhir sejak peristiwa 7 Oktober 2,5 tahun lalu. Inggris dan hampir semua negara lain, saya tidak menyangka hal ini akan terjadi di Australia.
Tapi polisi kami juga sangat berusaha keras. Pasukan polisi kami sebenarnya tidak ingin melakukannya, tapi politisi kiri kami memaksa mereka untuk sangat berusaha keras demi Muslim. Oke, tapi London sudah lama hilang dan telah diislamisasi sekitar 20 sampai 30 tahun terakhir. Seluruh dunia baru menyadarinya karena demonstrasi ini. Inilah momen mereka kehilangan dukungan publik karena orang-orang melihat sikap keras mereka terhadap warga asli. Mereka tidak pernah memakai kekuatan yang sama pada Muslim, justru sangat berhati-hati. Jika mereka menodai tugu perang Inggris atau simbol nasional, mereka tak mengeluarkan pentungan, hanya berkata, "Tolong tenang, Pak." Tolong turun, Pak. Ada 2 petugas polisi. Inilah arti pelanggaran ketertiban umum. Hukum umum menyatakan, kerugian benar-benar terjadi, jadi tak ada kerugian lewat kata-kata atau kemungkinan akan terjadi. Anda bisa menyebutkan ada kerugian pada orang yang berteriak, kerugian pada seseorang atau properti, atau seseorang merasa takut akibat kekerasan, ancaman, kerusuhan, pertemuan ilegal, atau gangguan lain. Polisi dapat menangkap tanpa surat perintah. Anda seharusnya menangkap pelaku kerugian, bukan? Inilah alasan polisi Inggris kehilangan arah dan petugas woke ini mempermalukan diri sendiri. Maaf, tidak ada galang dana jika dia dipecat. Itu lucu sekali, Pak Polisi. Saya belum pernah lihat Anda melakukan itu ke pihak kiri hari ini. Padahal mereka yang datang dan melakukan kekerasan. Anda tahu, Pak, itu pertanyaan yang bagus. Tidak benar sekali. Tahu kenapa? Karena saya menuntut Anda bertanggung jawab. Anda sama sekali tidak suka itu. Anda tidak boleh menggunakan kata kasar sekarang seperti saya akan gunakan itu untuk melawan Anda. Ayo. Jelas, saya sama sekali belum pernah memaki Anda. Saya selalu sopan kepada Anda. Saya diizinkan untuk berkata kasar. Hukum memperbolehkan saya memaki Anda. Jadi kalau Anda tidak suka, lepaskan saja seragam Anda. Kalau Anda tersinggung dengan kata kasar, lepaskan saja seragam Anda. Ya, karena itu lucu. Itu lucu karena kekuasaan Anda sudah tidak berlaku lagi. Ya, Anda pikir saya akan takut dengan otoritas Anda? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Berhentilah mengancam memenjarakan orang. Anda tak bisa. Saya boleh memaki Anda karena tak ada hukum yang melarang. Oke, pergi sana. Karena Anda tahu saya benar. Anda menyuruh saya pergi karena Anda tahu saya benar. Ya, tidak. Tapi Anda bilang saya salah. Saya diizinkan berdiri di sini. Saya benar-benar diizinkan berdiri di sini. Kamu saja yang tidak suka. Dia sayap kanan dan biarkan dia lewat dulu. Disinilah kamu menyukainya. Dia di pihak kanan. Aku takkan biarkan lewat. Kamu membahayakannya. Ya, mereka semua orang gila woke. Pecundang yang membenci diri sendiri. Mereka membenci budaya, identitas, dan nilai-nilai sendiri, termasuk yang memungkinkan mereka bicara menentang pemerintah atau status quo. Entah bagaimana, mereka tetap membenci nilai-nilai itu dan mengagumi nilai-nilai orang-orang yang akan melempar mereka dari atap. Coba jelaskan agar masuk akal. Polisi kurang berpikir kritis. Kami kadang melewatkan hal itu. Itu saja yang bisa saya katakan. Gelar Universitas Buckingham di India sangat baik untuk akal sehat, benar kan? Mereka semua orang kulit putih, teman-teman. Semua dari mereka adalah orang-orang gila yang terlalu progresif. Saya akan tunjukkan wajah asli orang gila progresif ini dan buat video khusus tentangnya. Bob muda diserang orang-orang di Tower Hamlets. Ada yang terkejut? Sekarang saya putar video 3 menit ini. Saya akan berusaha tidak menyela karena ini sangat di luar nalar, oke? Apakah kamu Kristen? Ya. Apakah kamu Kristen? Ini negara Timur Tengah. Ini negara Timur Tengah. Ini negara Barat. Aku tidak peduli. Itu urusan antara mereka dan polisi. Diam. Ya, tapi ini di tempat umum. Tentu saja ini bukan percobaan kecil. Tidak. Lihat Kak. Muhammad benar-benar membatalkan perjanjian damai itu. Apa kamu gila? Si idiot ini mungkin bahkan tak bisa mengeja Al-Quran. Dia tidak tahu isi kitab itu. Islam adalah ideologi yang buruk bagi Barat. Kristen adalah ide yang buruk. Itu agama dari Timur Tengah. Kamu benar-benar bodoh. Lihat alur pemikirannya. Jadi
Pertama, dia bilang Kristen adalah agama fasis, itu agama yang buruk. Dia menyamakan dan mengatakan itu juga agama Timur Tengah. Jadi Kristen itu buruk karena itu agama dari Timur Tengah. Lalu bagaimana dengan Islam? Islam juga buruk. Jadi kalau Kristen itu buruk, kenapa kamu malah mencari-cari alasan untuk Islam? Inilah alasan saya mengaku ateis. Oke, orang-orang bodoh ini kaum woke. Dia bukan Kristen dan dia benci Kristen. Dia juga bukan seorang Muslim. Kemungkinan besar dia seorang ateis. Ini bukan yang kami bayangkan saat Richard Dawkins memulai revolusi atau gerakan ateis baru ini. Kami tidak menyangka hal ini akan terjadi. Richard Dawkins sering ditanya, dari mana ia akan mengambil moralitas setelah menghapus Tuhan? Jadi, jika kekristenan di barat hilang, dia akan lelah dan bosan menjawab pertanyaan yang sama terus-menerus. Dia selalu berkata, akal akan menggunakan nalar. Nah, inilah hasil akhirnya. Richard Dawkins adalah pahlawan intelektual saya. Saya tidak memiliki perasaan terhadap agama, tapi saya tetap menghormati berbagai agama dengan Kristen di urutan teratas. Saya sangat menghormati agama Kristen karena saya telah melihat sendiri dampak dari menghilangkan agama Kristen. Oke, mungkin terdengar sangat menyebalkan dan arogan kalau saya merasa diri saya terlalu baik untuk agama apapun, tapi dunia membutuhkan agama. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, segalanya optimal jika ada kontrol dan keseimbangan. Walau Barat umumnya sekuler, norma Kristen masih bertahan. Telah menjaga masyarakat ini terkendali sangat lama. Satu-satunya saat kekristenan melemah di pergantian abad, kita melihat keruntuhan moral total di masyarakat. Mungkin semua orang akan menjadi hedonis. Bahkan orang Kristen saat itu tak menyangka hal ini terjadi. Pada masa itu, orang Kristen percaya jika kekristenan hilang dan semua jadi ateis, maka semua orang akan menjadi gay. Ini salah satu ketakutan terbesar saat itu. Saya maksud awal 2000-an, ini adalah ketakutan terbesar. Tidak ada yang berpikir pada saat itu bahwa generasi ateis berikutnya akan menjadi woke dan entah bagaimana mereka akan mencari-cari alasan untuk Islam. Tidak ada yang memikirkan itu. Kami tidak melihat itu akan terjadi, teman-teman. Dan inilah mengapa saya rasa memprediksi masa depan itu hampir mustahil. Sebuah percikan kecil bisa saja terjadi di suatu titik dalam garis waktu masa depan kita. Dan itu bisa membentuk kembali peradaban kita melampaui imajinasi kita yang paling liar. Itulah pesan moral dari cerita ini. Jadi ketika kamu mengutak-atik sedikit saja sesuatu di tingkat masyarakat, maka konsekuensinya bisa sangat luas. Dan inilah yang kita lihat. Kedua orang gila yang woke ini, secara harfiah berpihak pada kaum Islamis yang sangat membenci mereka. Perempuan ini akan dipaksa mengenakan hijab atau niqab jika Inggris besok menjadi negara dengan mayoritas Muslim. Itu akan terjadi. Dan alasan mengapa Inggris akan menjadi lebih Islami daripada beberapa negara Muslim adalah karena Muslim di Inggris tumbuh di bawah bayang-bayang budaya dominan asing. Apakah itu sekuler, Barat, Kristen, atau apapun. Mereka merasa sebagai korban dan menunggu waktu untuk menyerang. Uni Emirat Arab menyatakan tidak akan mengirim anak-anak mereka ke universitas di Inggris karena dianggap lebih radikal daripada kaum radikal Pakistan dalam beberapa hal. Kamu tahu, universitas-universitas di Pakistan tidak seradikal ini. Para mullah kini mulai berceramah di institusi sekuler Pakistan sehingga kondisinya makin memburuk. Saya pun tidak bisa membanggakannya. Namun hingga baru-baru ini, universitas di Pakistan tidak se-Islamis universitas di Inggris dan mungkin juga beberapa di Amerika. Pergi, keluar dari wilayah ini. Tak ada yang mau kamu di sini. Bukan begitu. Mungkin nenek moyangmu hanya mengeksploitasi orang lain. Itu faktanya, bukan migran. Tidak, bukan begitu. Kamu baik, mereka di sini berbuka puasa dan menikmati waktu bersama komunitas. Menjadi gemuk karena Ramadan? Secara klinis makin banyak orang gemuk. Kamu tidak paham dan tidak berbuat apa-apa untuk komunitasmu. Kamu tidak melakukan apa-apa untuk komunitasmu. Kamu tidak melakukan apa-apa. Tidak, karena kamu tidak diterima. Ya, kamu memang tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya membunuh orang. Keluar.
Lihat saja keadaan orang-orang ini, teman-teman. Islam memandang mereka sebagai orang yang benar-benar bejat, benar-benar bejat. Beginilah pandangan Islam terhadap mereka. Biar saya tunjukkan video ini. Lihat betapa bodohnya orang-orang ini. Lihat bagaimana umat muslim yang mereka coba rangkul memandang mereka. Sungguh menyedihkan. Ini sangat menyedihkan, tapi kita akan tetap mengingat mereka. Kita tidak akan menghukum mereka. Kita tidak akan melempar mereka dari atap atau semacamnya, tapi kita akan mengingat mereka saat kita menulis sejarah periode ini. Tidak perlu seperti itu. Kita di pihak yang sama, bro. Tidak, kita tidak sama. Iya, kita di pihak yang sama, bro. Kamu dengar itu? Jadi, para woke ini pengungsi diterima. Tipe wanita yang tadi kamu lihat. Maksudnya itu tidak perlu, kita di pihak yang sama, dan inilah jenis muslimnya. Tidak perlu, bro. Kita satu pihak. Tidak, bukan. Ya, benar. Dia bilang, tidak, kita adalah Tuhan. Kamu, Mesum, kamu. Lihat pria-pria ini. Semuanya pria, tidak ada wanita. Tidak ada satupun wanita. Orang-orang woke ini kebalikannya. Feminisme, LGBTQ, ingin meruntuhkan tatanan yang ada. Sangat bertolak belakang. Sangat berlawanan. Dan mereka begitu membenci Barat sampai-sampai mereka tidak bisa melihat itu. Ini wanita itu. Ayo selesaikan pembicaraan ini. Dia pria itu. Ini woke. Kita satu pihak, mereka bilang tidak. Penyerangan terhadap gay mulai terjadi di Australia. Saya menunggu kejadian serupa lainnya. Lalu saya menunggu melihat lebih banyak orang gila seperti ini. Kamu tidak tahu. Saya sudah memutar banyak video tentang wanita Barat dilecehkan oleh orang dari budaya berbeda. Dari masyarakat patriarki dan budaya sangat misoginis. Kamu kira wanita itu akan berubah? Mungkin karena pengalaman menakutkan mereka memang sudah berubah. Tapi kita seharusnya tidak perlu hidup di dunia di mana setiap wanita harus mengalami pelecehan seksual oleh pria asing hanya untuk memahami bahwa budaya itu berbeda. Tidak semua budaya itu sama. Beberapa orang sebenarnya sudah jadi korban orang-orang ini dan sangat terindoktrinasi secara ideologis sehingga tetap tidak mengubah pendirian. Pergi, tak ada yang mau kamu di sini. Kamu cukup tidak percaya diri. Bukan aku, tapi kamu yang kurang percaya diri karena berada di komunitas dan komunikasi yang indah. Pada beberapa kesempatan, itu yang aku bicarakan. Pada beberapa kesempatan, itulah kenapa kalian saling menjaga satu sama lain. Kalian tidak melakukan apapun untuk kebebasan kalian. Mereka saling menjaga satu sama lain. Biarkan saja kucingnya keluar dari ruangan. Apa yang kamu lakukan? Keluar! Tak ada yang menginginkanmu. Aku sangat marah. Tenang dulu. Santai saja. Kamu pria menjijikan. Iya. Ya. Terima kasih. Iya. Ideologi yang dikenal dengan kebersihan buruk ini memberitahuku bahwa aku berpikir. Apa kamu sudah bersih? Iya, baru saja. Agama mereka yang buatmu bersih. Orang Kristen bau. Agama mereka membuat mereka bersih. Ini tempat tersuci dalam Islam. Sedang apa? Keluar dari ruangan. Ada Muslim di sini, mereka bilang begitu. Ini Mina di Arab Saudi dan inilah yang mereka tinggalkan. Banyak sekali, lihat. Lihat betapa bersihnya. Lihat betapa bersihnya. Ternyata orang Kristen bau. Ini Birmingham. Tapi setelah sekitar 10 menit. Ini adalah daerah Muslim. Masukkan tunjangannya. Hari ini saya pergi ke James Turner Street, Birmingham. 165. Seorang pria kulit putih membersihkan jalan. Namun, bukan begitu cara kerja Islam. Impor dunia ketiga jadi dunia ketiga. Saya baru rekam video, tonton ya. Itu akan menunjukkan kepadamu bagaimana kebiasaan jorok ini melampaui paspor. Ini adalah masalah budaya. Butuh waktu lama mengatasi budaya kamu. Tapi siapa yang mencuci otak anak-anak kita? Maaf, aku harus tunjukkan ini padamu. Lihat ini, lihat ini. Mereka punya kuali raksasa untuk memasak makanan bagi banyak orang. Begini cara mereka memasak.
Jadi Nabi Islam menganjurkan minum air kencing unta jika kamu sakit perut atau semacamnya. Ya? Orang ini, Zakat Naik, salah satu pembela Islam Al-Quran terkenal. Dia bilang, ya, itu tidak apa-apa. Dan bahkan di negara-negara maju, sekarang saya tahu orang-orang ini hidup dalam kondisi yang buruk. Ini adalah daerah Pakistan dan Bengali di Arab Saudi. Jadi orang-orang ini jelas pergi ke sana sebagai buruh murah. Mereka memang tidak punya akses fasilitas, tapi jika kamu orang yang bersih, kebersihan tetap bisa kamu kendalikan. Saya katakan, dunia ketiga tetap menjadi dunia ketiga karena orang-orangnya. Mereka punya standar kebersihan berbeda. Lihat. Inilah yang ingin saya tunjukkan. Lihat betapa bersihnya umat muslim. Ya, lihat betapa bersihnya. Ini disebut wudhu. Mereka akan segera pergi untuk salat dan mereka perlu membersihkan diri. Beginilah cara mereka. Mereka membasuh kaki dengan air ini. Dan mereka juga berkumur dengan air itu. Bayangkan betapa busuknya ini. Mereka semua adalah muslim, oke? Mereka membersihkan diri. Tidak semua orang melakukannya. Tapi itulah cara muslim miskin bertahan hidup. Dan mereka semua mencuci tangan dan kaki mereka, bahkan berkumur dengan air kotor itu. Jadi beginilah bersihnya mereka. Wanita yang sudah dicuci otaknya ini diberi poin pembicaraan oleh muslim yang ingin dibelanya. Pria ini, mungkin muslim gay, berkata mereka mengajarkan cara membersihkan diri. Lalu dia langsung menggunakannya. Kamu sudah benar-benar membersihkan diri? Ya. Supaya muslim mengajarkan cara membersihkan diri. Aku sudah menunjukkan caranya. Agama mereka yang benar-benar membuatmu bersih. Orang Kristen bau. Siapa dia? Dia seorang fasis sialan, pria yang menjijikkan. Benarkah dia begitu? Siapa kamu? Saya tidak tahu, saya menutupi wajah karena dia merekam. Oh, begitu? Iya, dia merekam, jadi saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Siapa dia? Kamu kenal? Aku tidak kenal dia, tapi dia bersikap rasis. Oh ya? Apa yang dia katakan? Apa kamu tidak punya telinga? Ya, aku tidak dengar. Dia cukup pintar untuk tahu pria itu komplotan Bob muda. Ini indah. Aku ingin lebih banyak orang-orang woke bodoh ini diungkap. Islamis, kita tahu siapa mereka, tapi yang lain juga harus dibongkar. Aku dengar dia bilang dia butuh sebatang ganja. Itu saja. Kenapa kamu begitu agresif? Kamu pergi saja, dia tidak mengikuti aku sekarang. Aku tidak mengikuti kamu. Aku tidak akan pergi. Dia tidak mengikuti aku, pergi sana. Aku akan lewat sini. Pergi sana. Pergi sana. Dia seorang lesbian. Bayangkan saja. Aku hanya menunggu saat itu. Seperti serangan pada kaum gay yang mulai terjadi. Aku menunggu saat umat muslim meningkatkan tekanan. Karena mereka pasti tidak bisa menahan diri. 100% kita sudah melihat patroli syariah di New York. Kita sudah melihat patroli syariah di Birmingham, bahkan di beberapa bagian London. Kita sudah melihat semuanya. Aku ingin umat muslim lebih menekan mereka. Tolong, kita tidak ingin mereka. Itu hanya memberi kita klip video bagus, sesuai keinginan. Jadi, saudara muslim, tetaplah teguh. Tetap teguh pada keyakinan kalian. Mereka adalah yang terburuk. Saya hanya ingin memberitahu bahwa Muslim, Kristen, Yahudi, dan kaum Sabi'in adalah satu-satunya kelompok. Namun kaum Sabi'in kini sudah punah. Kristen dan Yahudi adalah kelompok yang diizinkan hidup sebagai dhimmi oleh Muslim, yaitu warga kelas 2 yang harus membayar jizyah dan pajak lain. Setidaknya kalian boleh tinggal di antara mereka. Kristen dan Yahudi tak boleh membangun rumah lebih tinggi dari Muslim, juga tak boleh membangun gereja atau sinagoga baru, tapi boleh merawat yang lama. Sebenarnya orang Kristen dan Yahudi yang beruntung. Di tanah Muslim, tapi mereka... Orang-orang ini tak mendapat kesempatan kedua. Dia akan dipaksa memanjangkan rambut dan memakai burqa. Atau mereka mungkin akan mengasingkan. Semua itu tidak akan terjadi meski mereka berusaha. Saudara Muslim, tolong tunjukkan diri kalian. Kalian semua tidak pernah mundur. Kalian selalu teguh pada keyakinan dan membelanya dengan agresif dan semangat. Lakukan. Karena kita ingin melihat orang-orang ini tahu rasa. Minggir, aku tidak mau berbaring. Kamu sangat menakutkan, jauh dariku. Kenapa?
Minggir sekarang. Ada sesuatu di wajahmu dan kamu mengikutiku. Minggir, pergi, minggir. Sekarang kamu mengancam dia. Blue, dia mengikutiku. Blue. Aku tidak mengikutimu, aku memang lewat sini. Pergi sana, Kemana pergi sana? Kamu laki-laki. aku laki-laki. Pergi sana, Aku bukan dia. Pergi. Transisiku panggilan apa? di mana? Kenapa kamu melakukan itu? Pergi sana. Dia tidak mendukungnya. Dia kayak, pergi sana, saudara-saudaraku Basli, kenapa mereka tidak membantuku? Saya katakan, orang-orang ini dianggap paling rendah dalam Islam dan di mata umat Muslim. Mereka bejat, gay, lesbian, pecandu narkoba. Begitulah pandangan Muslim. Aku hanya memberimu pandangan stereotip. Karena itu, orang tersebut bilang, kita tidak sepihak. Kita diam saja karena kalian dianggap idiot yang berguna. Karena, kamu tahu, kalian membela kami, tapi mereka membenci mereka lebih dari orang Yahudi dan Kristen. Saya hanya memberitahu itu. Pergi sana. Aku pergi. Pergi. Kemana? Berhenti mengikutiku. Aku tidak mengikutimu. Pergi. Kamu baik. Woi, saya agresif. Hei, sayang. Agresinya, bro. Apa yang kamu bilang ke mereka, bro? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa. Aku bilang ke dia, lepaskan anak ini dan aku akan turun. Nggak. Kerja bagus, Bob muda. Di area mana yang paling bagus untuk wawancara jalanan hari ini? Untuk melakukan apa? Seperti wawancara. Di dekat masjid atau di masjid? Jadilah seperti orang yang menghadapi petugas walk itu dan seperti Bob muda. Saya seperti filsuf kursi malas, lebih suka diam di tempat tapi tetap mengamati. Ingatlah, semua orang gila walk berambut ungu dan bertindik hidung, ingat satu hal saja. Kalian dipandang sebagai yang paling rendah dalam hierarki yang ditetapkan oleh Islam. Paling bawah.